Ada pertanyaan dari kameramen, Pak Ustadz. Apa tuh? Sejatinya kita bisa juga memanggil jin yang letaknya jauh Heeh. dari lokasi kita, misalnya seperti untuk pengobatan atau apa. Itu sebenarnya bisa nggak Ustaz sejatinya memanggil jin? Sejatinya, apaan bahasa sejatinya itu? Apa ya? Artinya apa sejatinya? Bisa nggak sih kita manggil makhluk-makhluk dari Nah, itu simpel itu. luar lokasi lah misalnya Iya, gitu? betul, ya. Misalnya di kebun ini, Pak Ustadz, Heeh. terus kita panggil dari Laut Selatan gitu, Pak Ustadz. Laut- Nah, itu maksudnya, Pak Ustadz. Bisa nggak? Gitu nggak? Gitu. Betul, Ya. betul. Ya kita harus tahu nomor teleponnya lah. Kalau nggak tahu nomor teleponnya gimana kita bisa nyambung ke mereka? Oh, iya, betul. Jadi intinya kita harus kenal juga ya. Intinya begini, kita harus tahu jin yang kita panggil, kita harus kenal. Kalau nggak kenal itu nggak bisa. Pasti nggak bisa ya. Iya, istilahnya bahasa ilmu saya gitu loh. Nggak bisa gitu. Yang kita mau panggil taruhlah apa ya, makhluk yang ada di Gunung Merapi misalnya. Itu berapa juta makhluk yang ada di Gunung Merapi. Yang mana milihnya? Lah, yang mana milihnya? Lain halnya kalau kita misalnya kenal lah gitu sama si A gitu, dia penghuni Gunung Merapi, namanya si ini, kita udah tahu ciri-cirinya. Kita panggil pun itu harus sesuai. Kita harus cek and recheck. Pasti tanya misalnya dia taruhlah namanya siapa ya? Namanya si Toing gitu loh, makhluk. Siapa nama kamu? Betul, kamu Toing. Ya betul, Toing. Itu kita harus cek and recheck. Kamu penghuni mana? Saya Merapi. Merapinya sebelah mana? Kalau dia bisa menjelaskan identitasnya dia, ciri-cirinya, itu baru bisa. Tapi kalau asal manggil nggak bisa. Apalagi yang banyak itu, saya bisa manggil Prabu Siliwangi. Wah, banyak itu, Pak Ustadz. Hah? Di channel sebelah banyak itu. Bukan banyak lagi itu. Berubah jadi macan gitu. Iya, makhluk berubah jadi macan mah gampang, tapi betul nggak itu Prabu Siliwangi? Aing maung gitu, Pak. Aing mau gitu. Jadi kalau menurut saya dari ilmu yang saya punya itu sedikit mustahil. Kalau buat saya ya. Lain kalau saya yang bodoh ini memang nggak bisa gitu loh. Tetapi sepengetahuan saya berinteraksi sama makhluk gaib itu nggak bisa. Bahkan hal itu sudah saya konsultasiin lah. Saya pernah tanya makhluk seperti itu, dia cuma ketawa aja. Dia ini ngasih jalan seperti itu. Ada ID pass. Kayak nomor telepon lah, Pak Ustadz ya. Iya. Ada biasanya kita punya paspor. Paspor tuh apa ya? Yang tahu saya sama dia gitu loh. Pas begitu muncul ada gerakan tertentu yang memang kita tahu, oh ini si A. Kode ya. Kode, ada paspornya gitu. Makanya kita yakin ini si A. Gitu. Tapi kalau untuk manggil misalnya makhluk di Sumatera, itu bisa dipanggil ke Jakarta dalam secepat kilat bisa. Karena memang mereka itu nggak memiliki batasan. Ruang waktu itu enggak, itu bisa. Jin dari Singapura itu bisa. Cuman yang jadi persoalan, betul nggak si A yang kita panggil gitu. Jangan tetangga sebelah. Lah iya, makhluk pohon misalnya bisa aja gitu. Sebab kalau buat yang kayak gitu mah gampang sih. Ini istilahnya bagi praktisi. Coba tanya ke diri kalian masing-masing, ke hati nurani kalian, coba tanyain. Tanya ke diri hati sekalian itu bener nggak gitu. Cuman kalau untuk ya mungkin memeriahkan channel lain halnya lah kalau untuk hiburan gitu. Tapi untuk ketika kita berbicara kebenaran gitu, tanyain ke hati kalian masing-masing, hati nurani kalian masing-masing. Bener nggak ini? Ya benar apa enggak gitu. Nggak usah jujur lah di depan umum, cuman ya kita harus bisa ngasih edukasi yang bermanfaat. Betul. Gitu. Jangan sampai masyarakat terbodohi gitu. Iya. Kalau untuk pura-pura mah luar biasa, siapapun bisa berpura-pura. Bisa bersandiwara tuh bisa gitu. Cuman ya kita punya adab, punya batasan gitu loh. Jangan sampai membodohi masyarakat gitu. Akhirnya akidah kita jadi loyang. Saya beberapa kali tuh pernah ada praktisi yang mereka sedikit banyaknya itu ingin menunjukkan lah gitu kebolehannya gitu. Terus saya bukan ngetes sih sebenarnya, karena karena saya juga ingin bukti gitu. Ada yang bilang Pak Ustadz tuh diikutin sama makhluk.
Ah, yang benar katanya. Iya Pak katanya. Siapa dia? Ada orang yang bersorban. Ini, wah jin muslim dong gitu. Iya bagus katanya. Bisa nggak dipanggil atau saya ngobrol sama dia? Oh bisa Pak, saya panggil. Pas panggil, betul Anda ini yang suka ngikutin saya. Wow, dengan ininya, iya betul. Gini. Ayo kalau memang tadi ngikutin saya, tadi sarapan saya makan apa? Nggak bisa jawab. Iya. Seharusnya kan tahu. Ngikutin terus ya. Ya kan ngikutin terus. Ayo tadi pagi saya makan sarapan apa gitu. Wah alasan ini. Saya karena buat saya itu hiburan, saya bercanda-bercandain aja. Cuman ya di situ kita kan udah bisa ngambil kesimpulan. Iya. Indigo sendiri saya seperti itu. Pernah saya tes. Jadi ada beberapa orang yang indigo bisa ngelihat makhluk gitu. Saya ajak ke rumah. Saya coba ngobrol-ngobrol, oh Anda indigo gitu. Dia bilang iya saya bisa merasakan ini. Coba di ruangan saya ini ada apa aja gitu. Terus sebutin ada 3 makhluk Pak Ustadz. Makhluknya ini itu segala macam gitu. Nah nggak lama ada juga yang bisa. Saya suruh deteksi itu nggak pernah ada yang sama itu. Beda-beda. Padahal ngakunya indigo semua. Mungkin yang kemarin udah pergi, yang dia datang lagi, makanya saya nggak terlalu percaya kayak begitu. Apa bisa mungkin halusinasi juga? Kebanyakan seperti itu, indigo tuh halusinasi. Dan apa ya? Kalau hitungan 10 orang lah indigo yang pernah saya ketemu sama mereka itu, yang mendekati bener-bener indigo tuh paling 1 orang. Masya Allah. Jadi 9-nya itu lebih banyak kepada halusinasi. 9 itu halusinasi. Paling 1 lah yang mendekati gitu loh. Itu pun mendekati ya. Itu mendekati, nggak real gitu. Karena kita bersinggungan dengan alam gaib, dunia gaib itu tipu dayanya itu luar biasa. Luar biasa betul. Cuman ini bukan menunjukkan saya yang paling hebat, saya yang paling benar, enggak. Ini bicara pengalaman gitu. Dan bicara dari hati ke hati, kejujuran gitu. Iya. Sama seperti itu. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan gitu. Panggil 3 orang nih yang bisa ngelihat. Gantian suruh masuk ke ruangannya dia gitu. Ini coba catat, kamu ngelihat apa aja, bentuknya apa, catat. Nanti yang kedua catat, jangan diucapin. Iya. Samain. Bener nggak ya sama? Lah iya bener sama nggak ini? Tapi kan jin bisa berubah-ubah Pak. Lah iya. Nah disitulah kita nggak bisa jadi tolak ukur gitu. Iya, Jadi tolak ukur itu nggak bisa. Karena itu dia, jin itu makhluk yang apa, kalau menurut saya makhluk yang unik gitu. Unik bener. Sama kayak manusia. Iya. Unik juga. Dan nggak ada habisnya kita bicara makhluk itu, nggak ada habisnya. Mau 7 hari 7 malam nggak akan tuntas. Karena unik. Dan mereka diuntungkan secara posisi. Mereka bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat. Gitu. Alhamdulillah. Dan ada yang bilang, Pak Ustadz diikutin sama makhluk jin. Saya bilang, setiap manusia pasti diikutin. Siapa manusia nggak diikutin jin? Jin korin. Lah iya. Siapa manusia nggak diikutin setan? Semua pasti diikutin setan. Itu digoda ya. Lah iya. Yang masuk ke dalam diri kita, jiwa kita, yang selalu membisik-bisikkan kita, itu selalu ada. Makanya orang yang bisa merasakan apa namanya, bisa merasakan kehadiran makhluk gaib ini, itu nggak apa namanya, bahasanya apa? Nggak sempurna dia, nggak semua makhluk biasa dirasakan gitu. Dia hanya ada batasan frekuensi yang dia bisa deteksi. Beda-beda dan masing-masing beda-beda ya. Dan itu juga setiap orang beda-beda gitu. Kita nggak tahu, kayak misalnya di belakang saya ini ada ratusan makhluk gitu yang bisikin saya, yang ingin ke hati saya, yang mengganggu konsentrasi saya, itu ada seperti itu. Dan itu banyak sekali. Paling di kebun maksudnya. Apalagi ini di kebun angker. Waduh, bahaya. Oh ini dulu pernah ada yang ngegantung di sini di Pohon mangga. Oh, pohon mangga. Buah mangga berarti. Buah mangga. Iya ngegantung. Buah mangga yang ngegantung.